Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul siklus air. Pertama-tama izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya Gabriel Putra Pratama Tuhan sebagai moderator dari kelompok 8. Saya Wisdayanti Pratiwi sebagai pemateri pertama. Saya Nazualia Putri sebagai pemateri kedua. Saya Anugerah Salviana Putri sebagai pemateri ketiga. Saya Nikmawati sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Andi Tiara Ratu Awalia sebagai pemateri kelima. Materi pertama akan dibawakan oleh Wisda. Kepada Wisda dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa itu siklus air. Siklus air global terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di bentang alam. Siklus ini ditutupi oleh aliran air antara waduk-waduk. Meskipun jumlah air di atmosfer dan saluran sungai relatif kecil, alirannya airnya tinggi. Dan air ini memainkan peran penting dalam masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber daya terbarukan. Dibandingkan dengan planet lain, sistem bumi unik karena airnya itu terbagi dalam 3 fase, yaitu uap air, air cair, dan es padat. Meskipun jumlah uap air relatif kecil, sejumlah besar panas selatan dilepaskan selama perubahan fase menjadi air cair. Oleh karena itu, siklus air terkait erat dengan siklus energi. Siklus air juga terkait menahan dan mengikat siklus yang saling berinteraksi dan saling terkait ini. Air juga berinteraksi dengan topografi dan mengangkut sedimen ke lautan. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Alea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen penting dalam siklus air global, yaitu yang pertama adalah uap air. Uap air merupakan bentuk gas dari air yang terbentuk melalui proses penguapan, di mana air dari permukaan bumi, yaitu laut, sungai, dan danau, menguap akibat pemanasan oleh sinar matahari. Yang kedua adalah air cair. Air cair merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus air yang melibatkan pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi, yang dimana itu seperti uap air. Yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah kombinasi dari evaporasi dan transpirasi, yaitu proses di mana air diserap oleh tanaman melalui akar, naik ke daun, dan kemudian menguap ke atmosfer melalui stomata daun. Evapotranspirasi ini dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan tanah, serta oleh vegetasi. Yang keempat itu kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini memiliki fungsi penting dalam siklus air, yaitu ia berfungsi sebagai sumber utama air bagi tanaman dan mempengaruhi interaksi antara tanah, vegetasi, dan atmosfer. Yang kelima, vegetasi. Vegetasi dapat mengalirkan air dari lapisan tanah yang dalam dan mempengaruhi siklus evapotranspirasi. Vegetasi juga mengubah energi permukaan dan keseimbangan air dengan mengubah albedo permukaan dan dengan menahan presipitasi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai komponen-komponen air. Selanjutnya yaitu yang keenam, penutupan salju. Penutupan salju sendiri memiliki karakteristik khusus, yakni salju dapat terakumulasi, albedonya tinggi, dan suhu permukaan tidak akan naik di atas 0 derajat Celcius, hingga salju mencair sepenuhnya. Akibatnya, keberadaan lapisan salju mengubah anggaran energi permukaan secara signifikan. Permukaan salju biasanya mengurangi kebesaran aerodinamis, sehingga dapat juga memiliki efek dinamis pada sirkulasi atmosfer. Komponen selanjutnya yakni air tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah, yang mengisi pori-pori dan retakan pada material seperti pasir, kerikil, dan bebatuan. Air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi yang terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkontribusi terhadap limpasan, terutama selama musim kemarau. Komponen selanjutnya yakni limpasan. Limpasan sendiri adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan lautan. Limpasan merupakan subsistem utama dari siklus air global.
Maaf, maksud saya limpasan mengembalikan air ke laut, yakni jumlah air yang dibawa oleh sungai lebih kecil daripada yang dibawa oleh atmosfer dan laut, tetapi tidak dapat diabaikan. Komponen selanjutnya yakni lautan. Lautan merupakan subsistem utama dari siklus air global. Meskipun hidrologi klasik secara tradisional telah mengecualikan proses-proses samudra, siklus hidrologi global tidak pernah tertutup tanpanya. Sirkulasi samudra membawa sejumlah besar energi dan air. Arus samudra permukaan digerakkan oleh angin permukaan dan atmosfer itu sendiri terhadap suhu permukaan laut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Nikma. Baik, materi selanjutnya yaitu krisis air. Krisis air global semakin mendesak. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sekitar 1,2 miliar populasi orang yang hidup di daerah dengan kelangkaan air. Permintaan air diperkirakan meningkat lebih dari 50% pada tahun 2020, terutama akibat pertumbuhan populasi dan perubahan penggunaan lahan. Sekitar 80% air limbah dibuang tanpa pengolahan yang memadai, merusak ekosistem perairan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Jika tidak ada tindakan segera, dampak dari krisis ini dapat memperburuk kondisi kehidupan dan mengancam keberlanjutan sumber daya air di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu konsep kesehatan dalam siklus air. Baik, konsep kesehatan dalam siklus air yang diadopsi dari bidang kedokteran mencakup pemanfaatan sumber daya secara ilmiah dan pemeliharaan lingkungan tanpa mengganggu sirkulasi alami. Evaluasi kesehatan siklus air melibatkan dua aspek utama. Yang pertama yaitu karakteristik kesehatan badan air alami seperti sungai, lahan basah, dan danau. Dan yang kedua yaitu dampak dari faktor alam serta sosial. Faktor alam seperti perubahan iklim dan polusi, sementara faktor sosial seperti penggunaan sumber daya air dan perubahan penggunaan lahan. Kesehatan siklus air dipengaruhi oleh banyak elemen yang saling berinteraksi secara kompleks, sehingga penting untuk menganalisis hambatan dan mekanisme yang mempengaruhi siklus air untuk mencapai pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya akan diserahkan kepada Tiara. Baik, saya akan melanjutkan sungai dalam siklus air global. Sungai dan pengelolaannya sangat penting bagi penyediaan air tawar di banyak bagian dunia. Sungai merupakan ekosistem yang penting secara global dan sebagian besar ilmu hidrologi difokuskan pada pemahaman dan pemodelan sistem ini. Sungai juga memiliki peran kunci dalam siklus air global, seperti sungai membawa air, sedimen, bahan kimia, dan berbagai nutrisi dari benua ke laut. Pasokan air tawar ke laut memiliki efek penting pada sirkulasi termoholin karena mengubah salinitas dan dengan demikian kepadatan lautan dan juga memengaruhi pembentukan es laut. Kemudian selanjutnya adalah beberapa proses yang berpotensi menyebabkan percepatan siklus air, yaitu yang pertama, kapasitas atmosfer yang meningkat untuk menahan kelembapan di iklim yang lebih hangat, yang meningkatkan curah hujan ekstrim saat banjir. Yang kedua adalah peningkatan musim hujan yang dapat menurunkan aliran sungai selama kekeringan. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasi atmosfer dan samudra global yang terpengaruh oleh gradien tekanan meridional yang lebih lemah, menyebabkan amplifikasi gelombang stasioner dan memperpanjang periode curah hujan serta kekeringan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan pola musim hujan mengakibatkan kontras suhu permukaan daratan dan lautan yang meningkat. Jadi, siklus air adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi.
Proses ini melibatkan evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pembentukan awan, presipitasi atau hujan, dan infiltrasi, penyerapan ke tanah. Air mengalir dari lautan, sungai, dan danau, lalu menguap ke atmosfer, membentuk awan, dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan sebagai hujan atau salju. Siklus ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan air bagi kebutuhan, dan mempengaruhi iklim. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.